Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu merumuskan solusi atas problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. Next. Adapun anggota kelompok 8 terdiri atas Dewi Chandani Sitohang, Nurafika Dinda Utami, Nurul Bahiyah, dan Risma. Next. Pengertian Pancasila. Etimologi kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, yaitu bahasa kasta Brahmana, yang arti panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Next. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti yang dimaksud dalam bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke. Sebagai dasar negara, Pancasila juga dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tata kehidupan serta negara Indonesia. Hal ini berarti segala sesuatu yang dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Next. Faktor penyebab problem bangsa. Banyak penyebab masalah-masalah terjadi pada bangsa, antara lain yaitu korupsi. Korupsi pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yaitu corruptior, corruptio, dan corruptus. Arti harfiahnya adalah penyimpangan dari kesucian atau profanity, tindakan tidak bermoral atau kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, dan kecurangan. Dengan demikian, korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal buruk lainnya. Negara kita pada dasarnya memiliki kekayaan atau dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun dikarenakan negara ini dikerumuni oleh para koruptor, sehingga uang negara terbuang sia-sia untuk mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Kurangnya efek jerah menjadi penyebab utama korupsi ini. Next. Penyebab dari korupsi. Adapun penyebab dari korupsi, hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif, pejabat yang serakah, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, tidak adanya keteladanan pemimpin, penegakan hukum yang tidak berjalan. Next. Akibat dari korupsi. Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan seperti berikut. A. Bahayanya korupsi terhadap masyarakat dan individu. B. Bahaya korupsi terhadap generasi muda. C. Bahaya korupsi terhadap politik. Dan D. Bahaya korupsi terhadap ekonomi. Serta yang terakhir, bahaya korupsi terhadap birokrasi. Next. Akibat dari korupsi. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak adanya sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat akan mementingkan diri sendiri, bahkan tidak akan ada kerjasama atau persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoretik oleh para ilmuwan sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Next. Bahaya korupsi terhadap ekonomi lainnya. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi yang
jika suatu proyek ekonomi dijalankan, syarat dengan unsur-unsur korupsi atau penyimpan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam petunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaan, dan lain-lain dalam bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tidak akan tercapai. Next. Cara memberantas korupsi. Ada beberapa cara untuk memberantas korupsi, antara lain memberikan hukuman berat pada koruptor, jadi pemimpin yang berintegritas, bangun pendidikan moral sejak dini atau sejak kecil, serta yang terakhir, supremasi hukum yang kuat. Next. Faktor penyebab problem bangsa. Yang kedua ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup adalah beberapa bentuk diantaranya kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, udara, hutan gundul, hingga tanah tandus. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni ulah manusia yang tak bertanggung jawab dan akibat peristiwa lingkungan alam. Next. Pengertian kerusakan lingkungan menurut para ahli. Menurut Munas Danusaputro, kerusakan lingkungan sebagai suatu keadaan dalam suatu materi, energi, dan informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh dan atau informasi masuk yang dimasukkan kegiatan manusia atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat. Namun, menurut Otto Sumarwoto, apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan disebut sudah rusak atau tercemar apabila memiliki beberapa unsur, diantaranya apabila suatu zat, organisme, atau unsur-unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi, telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tersebut. Lalu, karena adanya fungsi yang mengganggu atau peruntukan daripada sumber daya atau lingkungan tersebut. Next. Beberapa penyebab dari kerusakan lingkungan hidup. Perilaku manusia tak bertanggung jawab, sikap tak peduli lingkungan, akibat peristiwa penyebabnya. Next. Beberapa penyebab dari kerusakan lingkungan hidup. Ada pencemaran air sungai, pencemaran atau kerusakan terumbu karang rusak, atau banjir. Next. Next. Beberapa penyebab dari kerusakan lingkungan hidup. Akibat peristiwa alam, kerusakan lingkungan hidup juga dapat diakibatkan oleh peristiwa alam. Contohnya yaitu letusan gunung berapi, aliran lava, semburan awan panas, debu vulkanis, hingga material padat yang merusak lingkungan hidup. Selain itu, gempa bumi juga bisa jadi salah satu contoh peristiwa alam yang dapat merusak lingkungan hidup. Gempa bumi dapat mengakibatkan terjadinya longsor hingga banyak bangunan yang roboh. Next. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, manusia harus menyadari bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan baik agar tidak rusak. Tak hanya itu, nilai-nilai sila kemanusiaan dan berat ternyata mendapat penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 23 1997 Pasal 6 Ayat 1, yaitu bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Serta dalam ayat 2 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan. Next. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Sebagai manusia yang peduli dengan lingkungan, terus memelihara lingkungan hidup dan menanggulangi kerusakan lingkungan dengan beberapa cara. Yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme tanah. Yang ketiga, menerapkan prinsip tebang pilih pohon. Yang keempat,
melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Yang kelima, membuat terrasaring atau sengkedan di daerah pegunungan. Next. Faktor penyebab problem bangsa. Yang ketiga, dekadensi moral. Dekadensi berasal dari kata dekaden atau keadaan merosot dan mundur. Dan moral atau akhlak. Dengan demikian, dekadensi moral merupakan kondisi moral yang merosot atau jatuh, sementara mengalami dalam keadaan mundur ataupun kemunduran. Kemunduran dan kemerosotan yang terus-menerus, sengaja ataupun tidak sengaja, terjadi serta sulit untuk diangkat atau diarahkan menjadi seperti keadaan semula. Next. Apa itu dekadensi moral? Dekadensi moral merupakan bentuk perubahan sosial di mana keadaan moral mengalami penurunan yang drastis. Dekadensi moral bisa terjadi pada siapa saja. Secara umum, dekadensi moral ini tidak hanya terjadi di kalangan orang tua saja, tapi marak terjadi di kalangan peserta didik, khususnya para pelajar mahasiswa yang masih remaja. Tentu hal tersebut sangat meresahkan bagi para orang tua, guru, dosen, dan para pendidik lainnya. Next. Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi dekadensi moral. A. Menguatkan pendidikan agama dalam keluarga dan menguatkan pendidikan agama dan moral di sekolah. B. Pengawasan dan juga perhatian. C. Memberikan karakter. Dan D. Penegakan hukum. Next. Sekian materi dari kelompok 8 yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.